Shalom Youth, bersyukur kepada Tuhan bisa membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, hari-hari ini apa yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kita? Apa yang biasa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, itu pasti akan sangat berdampak di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam perkataan kita. Nah, hari ini saya akan membahas secara singkat bagaimana kita harus menjaga perkataan kita, khususnya di dalam membangun relasi dengan orang lain, di dalam menjalin kerjasama dengan orang lain, karena perkataan kita akan berdampak besar bagi relasi kita dengan orang lain. Untuk itu, tema renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu menjaga perkataan atau keep your word. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan untuk hari ini, hamba akan memberikan sharing firman Tuhan. Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan dan memberkati para pendengar, para pemuda yang akan mendengarkan Tuhan, supaya kami bisa lebih menjaga perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Yud, saya mengawali dengan sebuah ilustrasi yaitu kata-kata ibarat paku di pagar. Nah, kisah seorang anak kecil yang mudah marah. Setiap kali ia marah, ayahnya menyuruhnya untuk menancapkan paku di pagar kayu di halaman rumahnya. Setiap hari, ia menancapkan paku-paku itu dengan penuh kemarahan. Nah, setelah beberapa hari, ketika emosi anak ini mulai terkendali, ayahnya menyuruhnya untuk mencabut semua paku tersebut. Namun, setelah paku dicabut, ia melihat bahwa lubang-lubang yang tertinggal di pagar tersebut sangatlah banyak dan dalam. Nah, kemudian ayahnya berkata, "Kamu mungkin sudah menenangkan amarahmu dan mencabut paku itu, tetapi lubang-lubang itu tetap ada." Nah, Yud, begitu pula dengan perkataan yang kita ucapkan. Sekali terlontar, perkataan kita bisa meninggalkan luka yang mendalam bagi hati orang lain, atau luka ini bisa sangat-sangat menusuk untuk mereka. Nah, saya juga mempunyai data bahwa 87% orang-orang di Indonesia ini melakukan kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Nah, apa itu kekerasan verbal? Saya mengutip dari Very Well Mind yang mengatakan bahwa kekerasan verbal adalah jenis kekerasan emosional. Ini menyangkut adalah saat seseorang menggunakan kata-katanya untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, atau merendahkan orang lain yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan psikologis orang tersebut. Nah, kalau kita melihat 87,6% kekerasan verbal terjadi di Indonesia, berarti perkataan ini adalah salah satu aspek yang digunakan oleh banyak orang untuk membawa dampak negatif. Nah, ini menjadi dampak yang besar bagi relasi seseorang. Untuk itu, ilustrasi dan data ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga perkataan kita. Nah, saya menarik ke dalam ayat Alkitab, yaitu Efesus 4 ayat 29 berbicara jelas mengenai hal ini. Efesus berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Nah, ternyata Paulus pada masanya juga mengingatkan jemaat di Efesus pada masa itu untuk janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut mereka, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya pikir menurut hemat saya, Paulus memandang hal perkataan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, perkataan pasti akan kita pakai untuk menjalin relasi, bekerja, dan sebagainya. Nah, untuk itu, mari kita gali lebih dalam apa maksud Paulus ini dan bagaimana kita dapat menerapkan nasihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, perkataan yang membangun. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 29a, Paulus memberikan perintah yang tegas. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan kotor? Saya menuliskan ini mencakup segala bentuk ucapan yang merusak, menghina,
memfitnah, atau tidak mendatangkan kebaikan. Perkataan yang buruk dapat merusak relasi, meruntuhkan semangat, bahkan menghancurkan reputasi seseorang. Nah, berarti Paulus ingin mengingatkan kita bahwa perkataan kita adalah salah satu aspek yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang kita keluarkan bisa berdampak negatif atau bisa berdampak buruk atau bisa berdampak positif bagi orang-orang yang menerima perkataan kita. Nah, sebaliknya, kita diperintahkan untuk menggunakan perkataan yang membangun. Nah, artinya kita harus menggunakan lidah kita untuk memberikan semangat, mendukung, dan menolong orang lain untuk bertumbuh. Kata-kata kita bisa menjadi alat untuk menguatkan dan menghibur orang-orang yang lemah. Nah, saya membawa ilustrasi seperti ini. Rekan-rekan bayangkan sebuah bangunan yang sedang didirikan. Nah, setiap kata yang kita ucapkan seperti ibaratnya batu bata yang menambah kekuatan bangunan tersebut. Apakah kita ingin bangunan kehidupan orang lain runtuh atau bertambah kokoh karena kata-kata kita? Jadi bayangkan ada sebuah bangunan yang didirikan. Nah, kata-kata kita ibarat batu yang dipasang apakah itu untuk meruntuhkan, apakah kata-kata kita gunakan untuk meruntuhkan, atau kata-kata kita gunakan untuk membangun bangunan tersebut menjadi lebih kokoh dan menjadi kuat. Nah, yang kedua, perkataan yang diperlukan. Efesus 4 ayat 29b. Di sini Paulus juga menyebutkan bahwa perkataan yang baik harus digunakan di mana perlu. Ini berarti kita harus bijak di dalam berbicara. Tidak semua situasi membutuhkan perkataan kita, dan terkadang diam lebih bijak daripada berbicara tanpa kontrol. Ternyata kita lebih baik diam daripada kita mengeluarkan perkataan yang tidak terkendali oleh diri kita sendiri. Kita perlu menimbang kapan dan bagaimana kata-kata kita bisa membawa dampak atau bisa membawa manfaat bagi orang lain. Nah, aplikasinya, misalnya saat seseorang sedang dalam masalah, kata-kata yang tepat di waktu yang tepat bisa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Namun, kata-kata yang salah di saat yang sensitif bisa membuat keadaan lebih buruk. Nah, ini berarti perkataan kita terkadang ada situasi yang harus kita berikan kata-kata, ada juga situasi yang terkadang kita harus diam supaya keadaan ini tidak semakin melebar kemana-mana atau tidak semakin memburuk keadaannya. Sehingga kita perlu mengontrol diri kita untuk bagaimana, apakah kita tahu perkataan kita ini berguna untuk orang lain atau malah menambahkan beban untuk orang lain. Seperti itu. Yang ketiga, ini yang menurut saya salah satu aspek yang penting. Perkataan berdasarkan kasih. Efesus 4 ayat 29c. Di sini Paulus menutup ayat ini dengan tujuan perkataan yang baik, yaitu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita harus memberikan berkat tentunya kepada orang lain, bukan kutukan. Ini berarti kita dipanggil untuk berbicara dengan kasih, kebaikan, dan tujuan yang mulia, agar orang yang mendengarkan perkataan kita merasakan kasih Tuhan melalui perkataan kita. Nah, ternyata lewat perkataan kita ini, kita juga bisa membawa kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tentu saja, orang-orang bisa menilai apakah kita memiliki kasih daripada Tuhan. Itu juga bisa dinilai oleh perkataan kita. Perkataan kita menjadi salah satu aspek penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, bayangkan setiap perkataan yang kita ucapkan sebagai saluran kasih karunia Tuhan. Apakah orang merasa diberkati ketika mendengar kita berbicara? Apakah mereka merasa dikuatkan, dihargai, dan didorong untuk semakin dekat dengan Tuhan? Nah, oleh karena itu, perkataan adalah alat yang sangat kuat. Perkataan kita bisa seperti pedang yang menusuk atau seperti salep yang menyembuhkan. Nah, di sini Efesus 4 ayat 29 mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga mulut kita agar tidak keluar perkataan yang kotor, melainkan perkataan yang membangun, bijaksana, dan penuh kasih karunia. Relevansinya dalam kehidupan kita.
Sehari-hari kita sering tergoda untuk mengucapkan kata-kata kasar, terutama dalam kita keadaan sedang mengalami konflik atau tekanan. Pasti sebagai anak muda, sebagai youth, kita sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi terkadang di dalam situasi yang tekanan batin atau tekanan konflik yang kita rasakan sangat mengguncang diri kita. Untuk itu mengekspor kita untuk mengeluarkan kata-kata negatif atau kata-kata yang kasar kepada orang-orang lain. Namun, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk lebih hati-hati dan bijaksana dalam berbicara. Karena perkataan kita dapat membawa dampak yang besar bagi orang lain. Apakah perkataan kita akan membawa dampak buruk ataukah berdampak positif untuk kehidupan kita. Nah, untuk itu, saya memberikan 3 praksis yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengontrol perkataan kita. Pertama, latih pengendalian diri dalam berbicara. Nah, sebelum berbicara, kita bisa mengambil jeda dan memikirkan dampak kata-kata kita. Kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ini membangun atau merusak? Atau apakah ini diperlukan atau hanya emosi kita sesaat saja? Nah, memang pengendalian diri ini sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi tidak mungkin kita hanya berdiam diri saja. Kita harus melatih diri kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk mengendalikan diri kita di dalam berbicara. Sehingga ketika kita sebelum berbicara, kita dapat menanyakan diri kita dapat mengendalikan diri kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kita perlukan untuk membangun orang lain. Seperti itu. Yang kedua, kita dapat gunakan perkataan untuk menguatkan orang lain. Ini menurut saya sangat penting. Kita bisa menjadikan kata-kata kita sebagai sumber berkat bagi orang lain. Kita bisa memperkatakan berkat kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita dengan perkataan kita. Sehingga bagi mereka ini dampak yang positif untuk kehidupan mereka. Sehingga kita juga bisa membagi berkat melalui perkataan kita. Berikan pujian yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa yang mendukung kepada orang-orang di sekitar kita. Jadikan mulut kita ini alat untuk memperkuat hubungan atau relasi dan menjadi motivasi untuk menguatkan orang lain. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan lewat perkataan. Ini adalah aspek-aspek yang sangat-sangat penting. Kita sangat bisa memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Karena salah satu aspek terbesar yang kita bisa lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan, ya adalah melalui perkataan kita. Kata yang kita ucapkan mencerminkan kasih, sehingga lewat perkataan kita, nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan. Jelas, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita, menjadi garam dan terang untuk dunia di mana kita tinggal hari-hari ini. Perkataan kita bisa memuliakan Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, bisa membawa dampak baik bahwa ini hasil dari anak-anak Tuhan, bahwa mereka bisa menjaga perkataan kita. Mereka bisa menjaga perkataan mereka bisa membuktikan bahwa anak-anak Tuhan itu dapat memuliakan Tuhan lewat perkataan mereka. Lewat perkataan kita bisa memperlihatkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Membuktikan bahwa kasih Tuhan telah tercerminkan di dalam diri kita lewat perkataan kita. Jadi, kita dapat melatih diri kita, mengendalikan diri kita dalam berbicara, menggunakan perkataan untuk menguatkan orang lain atau perkataan yang positif, dan memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Sehingga ketiga aspek ini, ketiga praksis ini, ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, sudah pasti kita dapat mengendalikan perkataan kita dan menjadikan perkataan kita untuk memotivasi orang lain, menguatkan orang lain, menjadi dampak positif untuk orang lain, dan yang paling penting, perkataan kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya menutup sharing hari ini dengan statement dari para ahli, contoh seperti John Stott, seorang teolog dan pendeta di Anglikan. John Stott berkata dalam bukunya The Message of Ephesians, menjelaskan bahwa menjaga perkataan adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani. Menurutnya, menjaga perkataan mencerminkan transformasi batiniah yang terjadi ketika seseorang menjadi manusia baru di dalam Kristus. Perkataan yang baik dan membangun adalah buah dari perubahan hati
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk itu saya mengajak rekan-rekan semua untuk mari belajar lebih menjaga perkataan yang kita lontarkan, dan belajar untuk berkata-kata positif untuk membangun dan menguatkan orang lain. Yang paling penting, perkataan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Memang acap kali kita hidup dalam kehidupan orang-orang mungkin menurut kita menjengkelkan, atau orang-orang yang kita kasih tahu terkadang bebal. Mari kita ambil bagian dalam diri kita untuk menggunakan kata-kata yang positif, menggunakan kata-kata yang baik ketika kita memberitahu seseorang, ketika kita menegur seseorang, ketika kita memberitahu seseorang bahwa mungkin mereka salah, tetapi mari kita membuatkan sesuatu perkataan yang positif untuk mereka, untuk membawa dampak yang baik bagi mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan pada hari ini, bersyukur bahwa kami harus terus dapat menjaga perkataan kami dengan baik, dapat membawa dampak yang positif bagi orang lain, dan lewat perkataan kami nama Tuhan bisa dimuliakan. Biarlah lewat renungan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi-Mu lewat perkataan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.